Halo, perkenalkan, kami dari tim KKNM Unpad 2022 mempersembahkan Kenali Karing, Kenali Kanker Nasofaring. Mari kita belajar lebih lanjut terkait kanker nasofaring. Apa itu kanker nasofaring? Kanker nasofaring merupakan keganasan yang muncul pada daerah nasofaring. Nasofaring sendiri merupakan bagian paling atas dari tenggorokan atau faring dan menghubungkan rongga hidung dengan orofaring. Kenapa kita perlu tahu apa itu kanker nasofaring? Kanker nasofaring banyak terjadi pada daerah Asia Timur dan Tenggara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kanker nasofaring merupakan keganasan terbanyak keempat setelah kanker payudara, kanker leher rahim, dan kanker paru. Kanker nasofaring juga merupakan keganasan nomor 1 di Indonesia pada bidang THTKL. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai masyarakat Indonesia untuk memahami cara mendeteksi kanker nasofaring sejak dini. Pertama, kita bisa menyadari faktor risiko yang kita miliki. Para peneliti telah mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terkena kanker nasofaring, yaitu: pertama, konsumsi ikan asin, dikarenakan adanya karsinogen pada ikan asin yang bisa menyebabkan kerusakan DNA dan akhirnya memicu pembentukan kanker nasofaring. Kedua, penggunaan obat nyamuk bakar sampai 2 kumparan dalam sehari juga bisa menyebabkan kanker nasofaring, dikarenakan oleh kandungannya yang berisi karsinogen. Selanjutnya, berdasarkan jenis kelamin, ras, dan juga umur, untuk pria, orang yang berasal dari Asia dan Afrika Utara, juga orang dewasa berumur 30-50 tahun, memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena kanker nasofaring. Merokok dan alkohol juga merupakan faktor risiko untuk kanker nasofaring. Beberapa jenis makanan yang diawetkan juga bisa menyebabkan kanker nasofaring, dikarenakan kandungan karsinogen di dalam pengawetnya. Infeksi virus Epstein-Barr juga memiliki keterkaitan dengan terjadinya kanker nasofaring. Kalau kaitan infeksi virus ini dengan kanker nasofaring biasanya juga berkaitan dengan faktor risiko lainnya atau disebut multifaktorial. Selanjutnya, riwayat keluarga. Memiliki anggota keluarga dengan kanker nasofaring meningkatkan risiko seseorang untuk menderita kanker nasofaring juga. Kedua, apabila sudah mengenali faktor risiko kanker nasofaring, kita juga perlu mengetahui gejala kanker nasofaring. Secara umum, gejala kanker nasofaring sangat beragam, akan tetapi terdapat beberapa gejala kanker nasofaring yang sering dikenali. Gejala yang muncul dapat dibagi berdasarkan lokasinya. Untuk gejala dini, pada telinga, gejala yang dapat ditemukan seperti telinga berdenging, telinga terasa penuh, nyeri pada telinga, hingga penurunan pendengaran, dan keluar cairan dari telinga. Pada hidung, dapat ditemukan gejala seperti mimisan, hidung tersumbat, dan suara sengal. Untuk gejala lanjut, dapat dibagi berdasarkan lokasinya pula. Pertama, pada leher terdapat benjolan yang membesar seiring waktu, dan benjolan biasa terdapat pada satu sisi leher, yang pada akhirnya bisa berada di kedua sisi leher. Kedua, nyeri kepala juga bisa terjadi dikarenakan tumor yang sudah mendesak ke otak. Ketiga, bisa terjadinya kelumpuhan saraf yang biasa terjadi di saraf kepala ketiga, 4, dan 6. Hal ini mengakibatkan terjadinya penglihatan ganda. Menurut Komite Penanggulangan Kanker Nasional, pasien kanker nasofaring cenderung melakukan konsultasi kepada dokter setelah menyadari adanya benjolan atau tumor pada leher. Sementara, pada stadium dini, tumor sulit untuk dikenali. Karena hal ini, penderita kanker nasofaring biasanya datang ke klinik apabila sudah mencapai stadium lanjut. Sementara, kanker nasofaring stadium lanjut lebih sulit untuk ditangani dibandingkan dengan kanker nasofaring stadium awal. Oleh karena itu, apabila Anda atau orang di sekitar Anda memiliki faktor risiko atau mengalami gejala yang sudah disebutkan, segera periksakan ke dokter THTKL terdekat. Terima kasih dan semoga sehat selalu.